Ini dia Porsche Macan EV. Sekarang Porsche Macan semuanya sudah elektrik. Kita akan jajal akselerasi dari mobil ini. Kita lihat seberapa enak mobil ini ketika berubah jadi full elektrik. Kita zippy banget gitu, misalnya kita belok kanan gini ya, belok kiri. Wah. Tapi somehow, dan apa aja sih kekurangannya? So ikutin terus review kali ini, gua Reza Rever. Ini dia CVT Review Porsche Macan 4 EV. Oke, ini dia Macan, bukan macan ternak ya. Kalau macan ternak, mama cantik antar anak. Nah, kalau ini macan ternak cocok pakai ini juga. Karena ini mobil cocok banget dipakai untuk antar anak. Tapi kalau kalian suka ngebut, suka nyetir sendiri, dan pastinya it's a Porsche. Walaupun EV, Porsche juga selalu enak ya. Kayak seperti yang kiri sana tuh ada Taycan. Mereka model-model EV mereka tuh nggak pernah yang namanya nggak fun. Semuanya menyenangkan dan mereka redefine EV sih kalau menurut kami. Nah, ini dia Macan yang terbaru. Sekarang generasi terbaru semuanya all electric. Tidak ada lagi varian gasoline-nya. Jadi yang masuk ke Indonesia ini sekarang sudah full electric. Harganya di 3,155 miliar off the road. Tapi apa aja sih yang kalian dapetin? Kemarin kami sudah pernah mereview waktu pertama kali mobil ini keluar. Reviewnya kalian bisa lihat di sini. Cuma sekarang kita akan lihat dan akan rasakan rasa berkendara dari mobil ini seperti apa gitu. Oke, ini dia tampang depannya. Memang berubah banget, sudah sesuai dengan bahasa desain Porsche terbaru. Sudah LED DRL yang 4 garis begini. Dia masih ada lampunya di bawah sini. Dengan sensor-sensor yang banyak banget ya. Dia sudah ada radar di bawah, ada kameranya di atas. Jadi overall depannya jadi bulky, gendut memang. Tapi kesannya dia kayak turun ke bawah karena dia sudah pakai adaptive air suspension yang varian ini. Lanjut ke samping, dimensi wise sebenarnya dia semakin besar ya dibandingkan dengan Macan sebelumnya. Kalau Macan sebelumnya around 4.400, 4.500, dia itu sekarang sudah tembus di 4.700 mm. Walaupun memang kalau di sebelah kami nih, kok kesannya kayak hatchback sih bang? Ya itu kami tadi bilang, lagi adaptive cruise suspension dan ini yang posisi paling rendah. Supaya apa? Supaya mempermudah kalau kita masuk ke dalam mobilnya. Gitu. Nah, mobil ini juga sudah dibentuk jadi kayak SUV coupe, jadi dia tidak ada pilar lagi di sini, kacanya sudah langsung bagus dan ground clearance-nya karena dia adaptive suspension dia sudah sangat baik sekali. Jadi dia bisa benar-benar mengadjust gimana caranya mobil ini tingginya dan segala macamnya. Bagus ya. Keyless entry pastinya, spionnya juga tipikal Porsche. Terus secara standar ini yang masuk ke Indonesia velgnya juga udah besar banget dan dia kayak aero wheels gitu ya bentukannya, tapi dibentuk cukup indah. Dia konfigurasinya di 255 45 R21 21 inci untuk mobil yang sebenarnya compact ya. Jadi gede banget. Dan kenapa sih alasan dia memanjang? Karena dia sekarang sudah all electric. Jadi dia memang butuh wheelbase yang panjang supaya bisa mengakomodir peletakan baterainya gitu. Belakang sama ya. Jadi depan dan belakang pintunya sudah frameless. Bagus banget dan tipikal frameless door, dia langsung adjust menutup sendiri. Oke, ini dia bagian belakangnya. Dia kayak ala coupe gitu ya, tarik ke bawah dengan ada kayak semi built-in spoilernya gini. Bagus banget. Sekarang memang desainnya kami udah pernah bahas ya waktu itu. Ini ada logo Macan 4, logo Porsche-nya warna biru, lucu banget. Ya dan nggak ada lagi knalpot ya, gitu. Tapi memang uniknya Porsche nih, walaupun varian tertinggi, nama turbo itu nanti akan menjadi salah satu nama varian tertingginya gitu ya. Seperti di Taycan kan ada Taycan turbo juga. Nah kalau di sini masuk Indonesia masih hanya yang Macan 4 saja. Termasuk yang entry levelnya lah gitu. Ini ada kamera juga di bagian sini dan untuk membuka bagasinya,
di sebelah kamera sini nih. Kalau kalian lihat nih, ini kan kamera. Ini buka bagasi nih. Tekan, dia sudah electric power tailgate gitu ya. Kapasitas bagasinya gede banget, dia di 500-an liter. Dan kalau dilipat, dia bisa 40, 20, 40 dengan konfigurasinya mencapai 1300 liter. Jadi tetap praktikal, bahkan lebih praktikal dibandingkan garasi sebelumnya yang masih bensin. Biasanya kan mobil listrik jadi less praktikal karena ada baterai kan gitu. Nah, belakang sini memang tidak ada lagi spare tire atau apapun, dia menjadi sebuah subwoofer saja dan ini baterai untuk si mobilnya ya. Jadi memang nggak ada lagi spare tire atau apapun gitu. Dan kapasitas bagasinya lumayan gede dan untuk pelipatan bisa dilakukan dari sini nih guys. Nah, ini yang sisi kanan, ini yang sisi kiri. Yes, 1300 liter, gede banget kan? Oke, ini dia baris keduanya. Untuk yang tingginya 175 cm seperti kami, memang di belakang sini bukan yang lega-lega banget ya, tapi masih ada. Dan memang sedikit lebih jongkok karena memang ada baterai di bawahnya. Cuma karena dia air suspension, dia lumayan membantu tadi pas proses masuk ke dalam mobil. Di belakang kelengkapannya apa aja sih? Ada kisi AC saja, tapi dia tidak bisa diatur nih karena sebenarnya nih option untuk tri-zone ya, quad zone bahkan. Tapi ini kosong, jadi ya untuk naruh HP saja. Ya HP yang size kecil masih muat ya, kalau size gede sih udah nggak muat lagi. Ini ada USB-C 2 di sini. Yang belakangnya juga tidak ada pocket gitu ya, seatback pocket nggak ada sama sekali di bawah. Ini tapi anaknya di karetnya empuk. Jadi kalau kita terantuk ke depan nih masih oke nih. Ini empuk loh, lucu ya. Ini attention to detail yang menarik dari Porsche nih. Belakang udah all leather seats dan bagusnya untuk yang kiri dan kanan dia diberikan kayak side support gitu. Jadi kalau mobil ini bermanuver ini dia tidak akan terlalu mengganggu sekali. Jadi kayak masih enak gitu ya. Di tengah ada sebuah armrest yang cukup besar. Ini ada 2 cup holder, ada 3 headrest dan di headrest itu ada logo emboss Porsche-nya. Keren sekali. Panoramic sunroof yang nggak bisa dibuka, dia ada panoramic sunroof juga dan ada lampu-lampu LED pastinya. Yuk kita lihat bagian depan. Oh iya, satu lagi. Speakernya ada Bose hingga ke belakang sini. Ada 2 lagi, ada Twitternya juga di tengah sini. Keren. Let's go kita. Oke, sekarang kita di bagian depan dan ini dia. Akhirnya waktu itu kalau pas first impression tuh memang masih setir kiri ya guys. Jadi ini sekarang sudah setir kanan. Jadi sudah lebih sesuai dengan spek yang kita dapat. Interiornya hitam. Dia juga sudah pakai chrono sport gitu ya. Jadi ada jamnya di tengah gitu ya. Keren banget, ini tipikal Porsche banget, keren. Detiknya berdetak gitu ya. Ini di tengah ada layer head unit. Dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto. Dan ada in-house navigation-nya juga. Dia juga ya banyak banget yang bisa ditampilkan di sini. Dia ada temanya juga, bahkan temanya kalau mau warna yang lain bisa gitu ya. Biar sesuai sama mobil ini warna ini ya gitu ya. Kita biar pairingin. Tuh banyak banget, ada pengaturan mobil, pengaturan driver assistance, stripnya, comfortnya juga, ambient lightingnya juga banyak gitu ya. Ambient lightingnya tuh ada banyak pilihan tuh, Atlantis apa segala macem. Jadi mobilnya masih merasa keren banget sih menurut kami. Dan setirnya tipikal Porsche juga nih, drive mode ada di kanan sini yang sekarang sudah banyak yang ngikutin gitu ya. Di kanan untuk pengaturan ada segala macam, di sini juga bisa pengaturan, dan ini untuk pengaturan adaptive cruise control dan pengaturan cruise controlnya di sebagian belakang gitu ya. Overall sih ya kami udah pernah bahas detailnya lah ya. Ini juga ada sun visornya juga udah frameless. Tapi kalau kalian lihat overhead console-nya jujur aja ya, ini banyak influence dari Audi sih. Ini ya overhead console-nya Audi banget. Terus di bagian sini juga sudah ada sun visor dan ada lampunya. Kursi pasti sudah all electric, bagus, dia lengkap. Dan untuk nyalain mobil sudah ada kayak tombolnya di sini lucu banget, kayak nyalain power elektronik gitu. Ada 3 memory seat juga, lock unlock ada di sini, dan ada all auto headlamp, dan pengaturan AC juga masih terpisah dengan ada wireless charging juga pastinya. Dan wireless chargingnya Porsche sekarang sudah dikasih pendingin guys, jadi bagus banget. Dan kursinya enak banget ya, joknya Porsche ya. Ini ada headrestnya bisa terpisah gini, jadi berasa banget tuh. Bisa dimajuin atau bisa dimundurin. Enak sih, jujur. Jadi penasaran gimana rasa berkendara dari Porsche Macan. Let's go. Porsche Macan 4 ini sendiri dilengkapi dengan baterai sebesar 100 kWh dengan range 500 km dan dia sudah dual motor all-wheel drive. Tenaganya mencapai 408 horsepower dan torsinya mencapai 650 Nm. So, bagaimana rasanya berkendara dari Macan yang sekarang sudah full electric?
Langsung aja kita coba. Yes, kita merasakan rasa berkendara dari Macan terbaru. Ini harus nyebutin Macan karena memang Porsche terinspirasi dari hewan yang ada di Indonesia ya. Jadi namanya brand Macan, bukan Macan, yang bener Macan. Nah, di belakang ada teman-teman setir kanan juga, ada Rendra dan juga Yola di belakang, dan ada instruktur juga di sini. Dan kita akan rasakan gimana rasanya Macan yang sekarang sudah full EV. Tidak ada lagi option dia bensin. Tapi kalau di Indonesia masih sisa lah. Kalau masih mau ngabisin, kalian mau beli, bisa juga. Nah, kalau sekarang di global sebenarnya Macan sudah digantikan dan full EV. Nanti menyusul Boxster dan Cayman juga akan menjadi full EV juga. Gitu. Kenapa full EV? Karena memang yang mengikuti zaman. Tapi Porsche masih menjadi brand yang menjembatani antara bensin dan juga EV. Kenapa? Karena mereka sedang menggarap sebuah bensin atau bahan bakar minyak, tapi yang bahan bakarnya ramah lingkungan. Jadi tenang aja. Oke, gimana rasanya berkendara bersama mobil ini? Visibilitas, rasa mobil ini tuh kayak bawa-bawa SUV kelas, apa ya, mungkin kalau biar kalian relate, itu mungkin kayak kelas-kelas CX-5, atau kelas-kelas seperti misalnya Tiguan, yang size-nya tuh seperti ini. Bagusnya, meskipun pilar A-nya besar, dia masih ditambahkan kaca pilar A di sebelah sini, jadi visibilitas ke depan gampang banget, kalian gampang, dan speed bumps kita lewatin, bandingan suspensinya nyaman banget menurut kami. Dia nih, lihat ya, kita lewatin speed bumps. Nah, impact bagus dari sebuah Porsche Macan yang sekarang makin panjang, wheelbase-nya panjang karena tadi kami sebutkan, karena untuk mengakomodir baterainya, yang mana sekarang baterai di 100 kWh itu berdampak baik terhadap kenyamanannya. Kami pernah mencoba Macan warna putih waktu itu ya, yang ini. Itu bandingan suspensinya lebih keras ya dibandingkan dengan yang ini. Sekarang memang bentukannya memang lebih less SUV-nya Porsche. Somehow, apalagi pada level terendahnya air suspension, dia kayak kayak crossover hatchback gitu ya bentukannya. Cuma jadi enak nih karena dia lebih panjang. Dia kalau lihat speed bumps, patahan-patahan itu jauh lebih meredam dengan sangat baik tuh, lihat. Peredamannya jauh kayak berasa bukan mobil sport Porsche gitu. Porsche kan memang bukan mengejar kenyamanan kan di sini, tapi mengejar di sini dapat banget nyamannya gitu. Dan seketika kalian misalnya ini masih di modenya, drive mode-nya ada beberapa ya, ada off-road mode, bahkan ada normal, sport, dan sport plus. Karena memang option untuk Macan di Indonesia semuanya udah sport chrono, jadi dia sudah dapat jam yang ada di tengah, dia dapat launch control, dan juga dia dapat tambahan drive mode-nya yang sebelah kanan sini, yaitu sports plus. Jadi ada tambahan sport plus. Jadi kalau nggak sport chrono, nggak ada jam, dan nggak ada sports plus gitu. Dan ketika di normal saja, misalnya lagi santai gitu ya, ada mobil tengil dikira kita SUV biasa gitu ya, kita bejek dia langsung kayak bisa tiba-tiba, wah kenceng banget tiba-tiba. Karena tenaganya dia sudah all-wheel drive, dia sudah dual motor, tenaganya sampai tembus di 408 HP, dan torsinya di 550 Nm. Jadi kenceng banget gitu. Jadi anytime kalian butuh tenaganya, mau nyelip gitu ya, gampang banget sih. Dan sebagai Porsche, steering feedback di mobil ini sih direct banget ya. Kalian mau rubah di mode sport, dia langsung ada animasi di ambient light-nya. Sports plus juga, wah ini langsung kita zippy banget gitu. Misalnya kita belok kanan gini ya, belok kiri, wah si suspensinya dibuat lebih stiff sedikit karena dia punya air suspension kan, jadi bisa di adjust gitu. Oh, dan ada suaranya jadi ketika di sports plus ya. Ada suara yang keluar ketika dari speakernya, jadi kayak wah, langsung mendramatisir mobil ini. Jadi suaranya enak banget, mobilnya juga makin kenceng, dan ya, somehow mobil ini meskipun dia bentuknya SUV, still a Porsche. Dan kalau kalian perhatikan dari luar, ketika kita rubah ke Sports Plus, dia langsung menurunkan beberapa milimeter ke bawah tanah supaya mendapatkan center of gravity yang lebih bagus. Karena tambah lagi memang mobil ini punya baterai yang berat di bawah, jadi center of gravity-nya makin bagus lagi di tengah gitu. Jadi lebih napak untuk handlingnya, lebih enak juga untuk akselerasinya. Wah, ini sih menyenangkan sekali. Ngomongin soal range mobil ini tembus di 500 km sekali pengecasan. Jadi masih sangat efisien banget. Kalau kalian pakai daily juga masih cukup oke. Jadi kalau kalian misalnya nih ya, pengen punya mobil all-rounder banget, SUV juga, listrik juga, efisien banget pastinya dibandingkan dengan BBM gitu ya. Tapi mau kenceng dan sporty like a Porsche Macan terbaru sih udah lebih dari cukup. Wah,
Menyenangkan sekali bersama mobil ini. Dan meskipun dia nyaman, dan karena dia punya air suspension, di mode Sports Plus, handlingnya tetap juara banget. Nih kita belok cepet gini. Slanted banget, bahkan tadi kami sempat nyoba belok pakai Panamera ya. Kelihatan banget center of gravity dari mobil ini tuh lebih bikin mobilnya tuh kayak gak kebuang gitu. Understeernya sangat-sangat minim. Dia body rollnya juga masih tetap minim. Jadi ini precise banget sih. Walaupun ada catatan sedikit kalau dibandingkan misalnya kelasnya Panamera gitu ya. Ini setirnya di mode Sports Plus masih a bit terlalu ringan. Terlalu ringan sih menurut kami. Ya kalau di Panamera, walaupun yang di option tadi kami coba itu bukan yang Sport Chrono, jadi nggak punya mode Sports Plus, itu masih lebih berat rasanya. Jadi masih lebih engaging kalau di jalan. Lebih precise jadinya kita untuk mencoba handlingnya. Oke, seperti yang kami bilang tadi, mobil ini punya mode Sports Plus karena yang varian Sport Chrono. Jadi kita akan jajal dengan kita rubah ke mode Sports Plus. Kita akan lihat seberapa cepat akselerasi dari mobil ini. Oke. Ya, macan tenang. Kita coba akselerasinya. Apakah cocok untuk macan-macan yang mengantar anak? Let's go. Launch controlnya langsung nyala ya. Luar biasa. Udah 100. Lo sama 100 tentu dalam waktu 5,2 detik saja. Cepat banget. Belum yang varian turbo S gitu ya, varian paling tinggi. Tapi dia sudah di angka 5 detik. Sebuah SUV yang sebenarnya juga masih tinggi bentuknya. Itu udah more than enough sih sebenarnya. Oke, itu dia kesimpulan dari rasakan rasa berkendara dari Porsche Macan 4. Yang mana sekarang sudah full EV ya, nggak ada lagi Macan di global yang bermesin bensin. Bold move dari Porsche, cuma memang menurut kami ini harus dijelaskan karena mereka juga punya lineup SUV lain kok yang akan tetap menggunakan internal combustion, yaitu si Cayenne gitu ya. Overall, bukannya Porsche punya EV ya, tapi EV sekarang ada Porsche-nya gitu. So gimana menurut para CVTs? 3,2 miliar untuk sebuah Porsche Macan 4 ini. Keren apa enggak? Tulis komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Porsche ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.